Halo pemirsa, selamat datang kembali pada tutorial Java. Oke, pada tutorial sebelumnya kita telah berkelangan dengan materi yang akan kita pelajari ya. Pada tutorial kali ini kita akan lihat menunya dulu ya. Nah, ini menu kita. Kita akan perencanaan, merancang desain program kita ya. Nah, di sini saya sudah siapkan PowerPoint ya. Sebuah rancangan yang akan kita buat ya, aplikasi kita nanti ya, aplikasi karyawan. Aplikasi karyawan. Ya, pertama kita nanti akan buat sebuah form ya, seperti ini ya, misalkan nanti tuh. Nah, di dalam form nanti ya, window tadi kita akan buat, akan kita isi dengan tab ya, tabbed fan ini dengan Java Swing itu ya. Nah, tabbed fan, dimana tab ini kita akan buat dua buah tab ya. Tab 1 adalah data karyawan dan tab 2 adalah absensi karyawan. Anda bisa lihat di sini, kita bikin kelas, bikin objek dari kelas tabbed fan ya, dengan terus diisi dengan nah, di sini ada panel karyawan dan new panel absensi, dimana ini adalah nanti kita akan buat sebuah kelas masing-masing nanti misah ya, dimana kelas panel karyawan dia akan mengurusi bagian data karyawan di sini tab ini ya. Dimana ini panel karyawan ini, kelas ini sudah mengextend, menurunkan kelas dari G panel seperti itu ya. Maka kita bisa langsung panggil ke sini ya, karena ini adalah komponen ya. Ini juga sama seperti itu ya. Lanjut, kemudian nanti di bagian data karyawan ya, yang tadi kan udah ada panelnya ya. Nah, panel tersebut nanti kita akan di panel tersebut ya, kita masukkan ke dalam data karyawan yang ini ya. Nah, dengan kita beri layout ya. Nah, ini panel kita ya, yang kelas tadi yang kita sebutkan sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Kita extend ke G panel, kemudian tata letaknya kita gunakan body layout, dimana body layout ini peletakannya ada bagian ini ya, atas note ya, arah mata angin sebetulnya ada selatan kemudian gitu ya, center tuh ya, tengah. Nah, karena kita akan menggunakan dua layout saja, panel ini nanti note untuk bagian nanti input karyawan ya, kemudian di body layout di centernya di panel centernya kita akan kasih layout ini bagian table dan control tablenya seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di bagian note ya, yang tadi yang atas kita kasih box layout ya, nanti note ini box layout ini posisinya dengan di axis, dimana kalau bagian note ya ini ya, kita kasih box ya dengan nah ini nih, di sini sebetulnya kita buat objek box ya. Objek box ini kita masukkan ke dalam body layout note yang G panel sebelumnya ya. Nah, kita isi dengan box layout, di mana box layout ini boxnya, di mana layoutnya adalah box layout ya axis. Nah, ya axis itu nah, dimana posisi layout ya axis itu berada seperti ini ya. Nah, ke bawah seperti itu ya, vertikal ke bawah dan vertikal harusnya ke atas ya, pokoknya ngarahnya ke sini. Kalau koordinat Java ya, layarnya seperti ini, x itu ke sini ya, rata ke sana, ke kanan ya. Saya coba tulis dulu ya. Nah, ke sini x. Nah, ini nah ini layout ya axis ya, ke bawah. Nah, seperti itu. Ini positif ya, karena terus ke bawah juga positif. Kalau ke sini negatif dan ke sini negatif. Ini kebalik dengan biasanya kita koordinat di matematika ya, yang dimana ya itu harusnya positif itu ke atas ya, tapi di sini ke bawah seperti itu. Nah, dimana jika komponen di dalam box ini dengan tata letaknya x-axis,
dia akan diposisikan seperti ini ya. Misalkan ini indeksnya di bagian 0, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti komponen-komponen akan berjajaran ke kanan seperti itu ya, secara horizontal. Dan sedangkan yang y axis, nah, ini komponennya nanti akan indeksnya akan ke bawah seperti ini ya, nanti menurun gini ya. Nah, dimana nanti kalau ada komponen dimasukkan ke dalam box ini yang layoutnya box layout y axis, maka nanti akan seperti ini menurun ya. Oke. Nah, karena tadi kita pakai y axis yang bagian ini ya. Nah, ini box layout y axis, maka komponen yang ada di dalam ini akan secara ke bawah ya, menurun seperti itu ya, vertikal menurun tapi ini mah. Oke, di sini ada 2 buah panel ya. Di sini kita nanti akan katakanlah panel input ya, objeknya panel input di bagian ini ya. Nanti isinya ya inputan ya, misalkan text speed apa, nanti form input lah maksudnya gitu ya. Kemudian di bawahnya itu G panel, dimana G panel ini di sini kita akan kasih tombol ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk panel input ini kita G panelnya akan kita kasih layout grid bag layout. Nah, grid bag layout itu nanti peletakannya seperti baris kolom seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk G panel yang di bawah ini ya, nanti kita akan kasih tata letak dengan layout center. Maka nanti kalau ada objek di sini ya, maka dia akan diposisikan di tengah-tengah seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, inilah grid bag constraint. Nah, karena apa ya, kita constraint kan pakai grid bag constraint untuk memposisikan di mana X, di mana Y ya, kolom dan barisnya. Misalkan ini yang 0 ini adalah X-nya ya, 0,0, maka nanti kolom ke 0, baris ke 0, maka kita masukkan nah, panel input ini sebelumnya kan grid layout ya, atau apa tuh ya, bisa masuk ke kembali Anda ke video ke bagian ini ya. Ntar kita lihat. Nah, grid bag layout ya, panel ini grid bag layout. Ya, ini panel input dengan posisi grid bag layout. Ini layoutnya grid bag layout. Constraint-nya ini ya, gizi ini nih, dengan pengaturan grid X-nya 0, Y-nya 0. Nah, maka kolom dan baris ini, si bagian NIF ini akan berada di sini. Nah, seperti itu. Ini ngambil dari sini. Ketika dimasukkan yang hijau ini kan bagian panel. Oke, kemudian nanti kita aturlah seperti ini nanti 0,0, nah, berarti kolom baris. Berarti ini kolom kalau 0,0 berarti di sini. Berarti kalau di bawah baris kedua berarti kolom berarti 0,1. Nah, nanti ke bawah lagi 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 seperti itu ya. Nah, kalau ke sini berarti 0,1, berarti 1. Nah, ini berarti pokoknya gini. Ini X ya. 0, 1, 2. Ini untuk kolom. Kemudian 0, 1, berarti baris ini sekarang baris keberapa? Ke 0. 1,0 begitu ya. Dan seterusnya. Tadi Anda coba pelajari yang sebelumnya saya jelaskan ya. Sangat simpel kok sebetulnya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang bawah ini tadi panelnya menggunakan pool layout, di mana pool layout ini memiliki tata letak seperti ini ya. Center, kalau di layoutnya center, maka posisi ada di tengah. Sedangkan kalau left seperti di kiri ya, right di kanan seperti itu. Oke, sederhana. Nah, ini juga sebetulnya bisa dibuat kayak sebelumnya, set layout, new file layout gitu, seperti yang ini ya, kan saya coba perlihatkan. Oke, nah ini sebetulnya sama aja kayak ini nih. Maksudnya Anda bisa bikin set layout nih untuk ini, nanti masukkan ini ke dalam sini seperti itu ya. Oke, pasti ngerti lah. Oke, tadi sampai di sini ya.
kita lanjut lagi. Nah, di bagian yang apa tadi, center node ya. Sekarang di bagian panel border layout center ya. Nah, di bagian center ini akan kita isi dengan box lagi ya, dengan posisi y axis. Nah, y axis berarti sama kayak tadi ya, ke bawah ya, menurun. Nah, dimana nanti akan kita kasih dua buah komponen ya. Pertama table yang ini, dan yang keduanya adalah ini box ya sebetulnya. Bukan J-panel ini. Kita akan kasih J-panel, yang hijau ini J-panel. Nanti J-panelnya ini akan kita atur layoutnya adalah dengan flow layout ya. Maka dan diisi dengan tombol. Nah, dengan flow layout lab, maka J-panel yang ini kalau diisi dengan komponen, maka komponen ini akan berjajar seperti ini ya. Dan ini karena ada di dalam box layout ya, maka ini barisnya menurun seperti ini. Set seperti itu. Oke. Simple. Oke. Nanti kita akan maka bisa dilihat seperti ini ya tampilan yang akan kita buat nanti di bagian tab data karyawan. Seperti itu ya pemirsa. Anda bisa lihat kalau belum jelas ya, nanti ke slide sebelumnya ya, slide ya, seperti itu. Bila belum paham juga, Anda bisa silahkan ini FB ya, silahkan ya, tanyakan saya, nanti kita diskusi ya, atau apa misalnya seperti itu. Saya lihatin mas ya. Nah, di sini sebetulnya bukan ada 3, ada banyak sebetulnya. Ada leading, ada apa ya, bukan center, mungkin karena nggak cukup ini tempatnya, jadi nanti kita akan coba lihat saja. Pokoknya nanti akan kita bikin simple sih seperti ini ya, untuk data karyawan seperti itu. Oke, nanti kita akan masuk pada tutorial berikutnya, yaitu bagaimana desain yang akan kita buat di bagian panel tab absensi karyawan. Untuk tutorial kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Semoga paham ya, bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat juga. Lihat itu pokoknya sangat penting ya kalau kita mengcoding secara ini nih manual ya. Sebenarnya di Java juga ada drag and drop dengan GUI builder ya, cuman ini enggak cocok kalau untuk pemula ya. GUI builder tersebut kan nanti kita nggak tahu cara bikin ininya nih, komponen-komponennya apa, seperti itu ya. Pokoknya untuk kita mah, kalau untuk dasar-dasar bagusnya belajar menuliskan kode aja terus ya, supaya terbiasa seperti itu ya. Oke, terima kasih, selamat berjumpa kembali pada tutorial berikutnya.